Selamat datang di episode pertama dalam menamatkan UTBK, khususnya subtes penalaran matematika. Kali ini kita akan langsung membahas saja salah satu contoh soal, yaitu biang lala. Di sini sebuah biang lala bertitik pusat P 0,0, titik P berada pada ketinggian 20 meter dari permukaan tanah. Setiap penumpang biang lala naik dari titik terbawah, yaitu titik D, dalam waktu 3 menit. Setiap penumpang biang lala telah menjalani lintasan sepanjang 34/3 pi meter. Sebuah lampu dipasang pada suatu titik di biang lala. Jadi, kita akan langsung saja mulai untuk menjawab soal yang pertama. Biang lala berputar satu putaran dalam waktu berapa menit? Ya. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui adalah dua. Yang pertama itu untuk mengelilingi lingkaran dalam satu putaran, artinya kita harus mencari keliling lingkaran, ya. Dan rumus dari keliling lingkaran itu sendiri adalah 2pi r. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan R? Kita lihat dari soal di sini, ketinggian 20 meter. P berada pada ketinggian 20 meter. Artinya P sampai tanah itu adalah 20 meter. Sedangkan dari P sampai sini itu adalah 20 meter dikurang 3 meter. Artinya ini adalah 17 meter, atau jari-jari dari lingkaran tersebut adalah 17 meter. Berarti keliling lingkaran 2pi dikali R, yaitu 17. Berarti 34 pi. Inilah keliling dari lingkaran yang kita miliki. Berarti kalau dalam 3 menit, ya, 3 menit kita bisa mendapatkan 34 per 3 meter jarak tempuh, ya. 34 per 3 pi meter, itulah jarak tempuh dalam 3 menit. Berarti berapa menitkah waktu yang kita butuhkan untuk mencapai 34 pi? Ya, pertama-tama pastinya di sini kita bisa langsung coret saja. Ada pi kita coret, 34 dan 34 kita coret, 3 pindah ke bawah menjadi sepertiga, atau di sini akan saya tulis ulang, berarti 3 menit per X sama dengan 1 per 3, ini kali silang, jadinya X sama dengan 9 menit. Dan kita sudah menjawab soal pertama, yaitu X sama dengan 9 menit, atau waktu yang dibutuhkan untuk biang lala berputar satu putaran. Cukup mudah. Berikutnya, misalkan QR adalah tiang dengan tinggi 2 meter. Ya, jadi di sini hal berikutnya yang harus kita perhatikan adalah QR. QR dikatakan adalah tiang dengan tinggi 2 meter. Yang kita ingin cari di sini adalah jarak terjauh antara titik Q dengan lampu. Jadi di sekeliling biang lala ini dipasang lampu di suatu titik, dan kita disuruh menentukan berapa jarak dari titik Q ke lampu yang paling jauh. Kalau kita lihat di sini, kita bisa mendapatkan bahwa jarak terjauh antara lampu dengan titik Q itu pastinya ada di sebelah sini, ya. Inilah jarak terjauh. Saya akan lambangkan M. Oke. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan jarak antara Q dengan M ini? Berarti kita harus membuat segitiga. Kalau kita tarik garis ke sini, kita bisa melihat bahwa kita bisa membentuk segitiga. Ya. Kita bisa membentuk segitiga, dan dari P ke M kita tahu itu adalah jari-jari, yang artinya ini berjarak 17 meter. Yang kita perlu cari sekarang adalah dari P menuju Q. Saya akan keluarkan dulu segitiganya. Berarti di sini ada titik P, di sini ada titik Q, lalu terakhir di sini ada titik, saya ibaratkan X saja gitu ya. Saya akan menamai titik tersebut X. Sekarang coba kita lihat dari Q ke X, ya. Dari Q ke X, dari sini ke sini itu adalah 24 meter. Berarti Q ke X kita sudah mengetahui 24 meter. Dari P ke X, berapakah jarak dari P ke X? Inilah sesuatu yang harus kita pikirkan. Dari titik yang ini, yang saya tandai warna merah, ke bawah itu 3 meter. Ya, sedangkan dari Q ke R itu hanya 2 meter. Artinya jika kita tarik garis ke sini, ya, ini adalah 2 meter, dan ada sisa 1 meter lagi di atas. Ya, di atasnya sini ada 1 meter. Dan ini dari P ke titik, salah satu titik, ini titik D ya, berarti itu adalah jari-jari dari biang lala tersebut, yaitu 17.
Artinya dari P ke X, kita bisa mendapatkan hasilnya adalah 17 ditambah 1, atau 18 meter. Semoga cara mendapatkan 18 meter ini sudah bisa dipahami dengan baik. Lalu untuk mencari hasil dari P ke Q, ini kita tinggal menggunakan Pitagoras, ya, berarti 18 kuadrat ditambah 24 kuadrat, cukup mudah ya. Dan kita mendapatkan hasil yaitu 30 meter. Berarti jarak dari Q ke titik terjauh yang saya berikan warna biru, yaitu ke titik M, itu bisa dikatakan jarak dari Q ke P, yaitu 30 meter, ditambah dengan jarak dari P ke M, yaitu jari-jari, atau 17 meter. Berarti jarak dari Q ke M itu sama dengan 30 ditambah 17, yang berarti kita mendapatkan 47 meter. Jawabannya C. Sejauh ini masih benar-benar mudah ya. Soal berikutnya. Pada suatu saat, seseorang berada di titik C. 12 menit kemudian, dia berada di titik yang jaraknya ke garis AC adalah titik-titik meter. Jadi, suatu saat ada orang ya di titik C. Lalu, 12 menit kemudian ya, dia memutari biang lala ini. Lalu, setelah 12 menit, dia ada di titik mana gitu ya, ada di titik mana yang jaraknya dari garis AC ini, dan itulah yang harus kita tentukan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelumnya. Yang pertama pasti dalam 12 menit itu seseorang yang berada di titik C telah mengalami berapa kali putaran. Dari dua soal sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa dalam 3 menit kita mendapatkan dari 9 menit kita mendapatkan 1 putaran. Ya. 3 menit 1 putaran. Artinya, dalam 12 menit berapa putaran? X gitu ya. Ini langsung saja bisa kita coret. 9 dicoret dengan 12 sama-sama dibagi 3, artinya 3/4. Artinya kita mendapatkan X-nya di sini kali silang sudah pasti ya. X-nya adalah 4/3 putaran, atau 1 putaran ditambah 1/3 putaran lagi. Jadi, jika seseorang awalnya berada di titik C, dia akan mengalami 1 putaran penuh. Setelah menyelesaikan 1 putaran penuh, dia akan menyelesaikan 1/3 putaran lagi. Ya, jadi setelah semuanya telah terjadi, bisa kita simpulkan bahwa seseorang yang dimaksud tersebut akan berada kira-kira 1/3 ya, dalam 1/3 lintasan. Kira-kira di sini. Akan saya beri titik M lagi ya, supaya mudah. Oke, untuk menentukan berapa banyak putaran, saya rasa cukup mudah ya. Kita bisa menggunakan perbandingan atau ya kita menggunakan logika dasar saja, begitu ya. Berikutnya adalah berarti jarak dari titik M ke garis AC adalah berapa? Harus kita ketahui bahwa jarak antara titik dengan garis itu harus tegak lurus. Artinya inilah jarak dari M ke garis AC. Garis AC, jika masih ada yang belum tahu, itu adalah garis yang ini gitu ya. Bagaimana cara menentukannya? Kita harus menggunakan konsep segitiga lagi gitu ya. Dari M ini kita bisa tarik ke pusat, yang artinya dari M ke P ini adalah jari-jari juga gitu ya. Saya akan keluarkan segitiganya. Ini segitiganya seperti ini kurang lebih. Di sini ada titik M. Di sini saya anggap O ya. Di sebelah sini saya anggap O. Pastinya siku-siku di O. Lalu di sini P, di mana M ke P itu jari-jari atau 17 meter. Sekarang kita akan bermain logika juga, gitu ya. Kalau misalnya seseorang menyelesaikan 1/3 putaran, berarti berapa derajat yang dia tempuh? Ya, 1/3 putaran itu berarti 360 derajat dibagi 3. Gitu ya. Atau dia telah menempuh 120 derajat. Sedangkan kalau kita lihat, setengah lingkaran itu memiliki 180 derajat. Ya kan? Berarti kalau seseorang telah melintasi, yang saya berikan warna hitam, lintasan sejauh ini, gitu ya, berarti berapakah sudut yang tersisa? Di sebelah sini, saya akan menggunakan warna biru untuk kali ini ya. Berarti untuk yang warna biru ini, gitu ya, seberapa besar sudut yang tersisa? Ya, pastinya setengah lingkaran tadi 180 derajat, orang tersebut telah melintasi 1/3 lingkaran, keliling lingkaran, yaitu 120 derajat. Berarti di sini, ya, saya akan lambangkan dengan theta,
itu tersisa 180 derajat dikurang 120 derajat, atau berarti di sini tersisa 60 derajat. Semoga logikanya cukup bisa ditangkap. Dan yang ditanya adalah M ke O. Saya akan lambangkan X sekali lagi gitu ya. Kalau kita sudah mengetahui suatu sudut, dan yang ditanya adalah sisi di depan sudut tersebut, dan kita mengetahui sisi miringnya, kita menggunakan sin. Ya, jadi sin 60 derajat sama dengan depan per miring. Dan kita ketahui sendiri sin 60 derajat itu akar 3/2. Depannya adalah X gitu ya, dan miringnya adalah 17. Sehingga bisa kita dapatkan bahwa X ini lagi-lagi kali silang sama dengan 17 akar 3/2. 17 dibagi 2 itu 8,5. Berarti 8,5 akar 3. Nggak cukup, tapi nggak apa-apa. 8,5 akar 3 itu jawabannya E. Masih cukup gampang untuk kali ini. Kita akan ke soal terakhir untuk episode pertama. Misalkan ada titik U pada tanah, ya, yang itu bayangan titik Q pada titik Q oleh lampu ketika bayangan tiang QR paling pendek. Artinya ketika ada bayangan yang paling pendek gitu ya, misalkan bayangannya cuma segini nih, dan ini tuh U, ya, ini adalah bayangan U gitu ya. Ketika bayangan tiang QR ini paling pendek itu dinamakan titik bayangan U gitu ya. Sekarang berarti untuk mendapatkan bayangan yang paling pendek, kira-kira lampu tersebut harus berada di titik mana? Kalian bisa coba-coba, tapi titik yang akan kalian dapatkan itu adalah titik C. Ketika kalian tarik ke Q gitu ya, titik C hanya akan menghasilkan bayangan sepanjang ini nih. Tuh, ya, ini adalah U. Kita akan berikan itu sebagai lambang U. Lalu katanya ada titik V pada tanah yang bayangannya itu paling panjang dari tiang QR gitu ya, bayangan paling panjang. Ini tadi paling pendek. Ya, untuk U itu paling pendek dan V itu paling panjang gitu ya. Berarti ini saya akan berikan warna hijau. Kalian bisa coba-coba lagi, tapi paling panjang yang akan kalian dapatkan, bayangan paling panjang yang bisa kalian dapatkan itu adalah bayangan ketika kalian menariknya dari dari titik D gitu ya. Kalian menariknya ke sebelah sana dan kalian akan mendapatkan bayangan tersebut gitu ya. Itu yang paling panjang. Ini V. Lalu katanya ada juga yang mengatakan bahwa jika gitu ya, titik A aksen adalah bayangan titik Q di tanah ketika lampu berada di titik A. Jadi ketika lampu tersebut sedang berada di titik A, maka bayangan yang diproyeksikan itu adalah A aksen. Saya akan letakkan A aksen di sini gitu ya. Pertanyaannya, urutan posisi bayangan titik Q di tanah itu seperti apa? Kita harus perhatikan juga arah gitu ya, arah dari berputarnya biang lala itu ke arah sini ya. Ini bisa dilihat dari tanda panah yang ada di tengah. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa urutannya adalah sedemikian. Saya akan menambahkan satu garis lagi itu dari titik B gitu ya. Jika kita tarik titik B, itu akan mencapai sebelah sini gitu ya. Ini adalah B aksen. Nah, berarti sekarang kita tinggal muter aja gitu ya. Cukup mudah, kita tinggal muter. Kita mulai dari A karena di pilihan soal ini dari A semua gitu ya. Dari A kita akan maju terus gitu ya. Kita akan mengelilingi, tiba-tiba kita ada di titik ini yang ketemu warna hijau. Warna hijau itu apa? Oh, ternyata warna hijau itu V. Berarti habis A aksen itu kita ketemu V. Dari V kita maju dikit, ternyata ketemu biru lagi nih. Biru itu apa? Oh, A aksen. Berarti habis V A aksen lagi. Gitu kan? Lanjut lagi dari yang biru ini kita lanjut ketemu hitam. Hitam itu apa? Ternyata B aksen. Ya. Berarti B aksen. Dari B aksen naik dikit lagi kita ketemu warna merah. Warna merah itu apa? U. Berarti habis B aksen itu U. Lalu dari U kita naik lagi. Ternyata kita ketemu yang warna hitam. Hitam tadi apa? B aksen lagi. Dan kita lanjut sampai akhirnya kita berhenti di titik A. Berarti kita ketemu A aksen lagi. Jadi jawabannya adalah A aksen V, A aksen, B aksen, U, B aksen, A aksen. Atau jawabannya yang C. Ini saya hapus dulu ya. Berarti jawaban yang kita cari adalah jawaban yang C. Afabuba. Sepertinya sekian video kali ini, sudah cukup lama.
Semoga ada ilmu yang didapatkan. Lagi-lagi tidak usah dibawa serius. Ini hanyalah sesuatu yang ingin saya lakukan karena saya menyukainya. Terima kasih. Selamat tinggal.